Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita penuh sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat dimanapun Anda berada, secara khusus jemaat HKBP Perumnas Tangerang dengan jemaat HKBP Tiga Raksa, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita, modal bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup dan membentuk identitas kita seturut dengan kehendak Allah, diambil dari kitab Kejadian pasal pertama dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 saya bacakan untuk kita, mari kita dengarkan bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada satu pertanyaan sederhana yang mengawali kita dalam pendengaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu apakah tujuan atau maksud Allah untuk menciptakan dunia ini? Apakah yang menjadi maksud atau tujuan Allah untuk menciptakan dunia ini? Alam semesta dan seluruh isinya, termasuk dengan kita manusia, makhluk yang berposisi sebagai ciptaan tertinggi. Pertanyaan itu bertujuan untuk mengingatkan kita akan tugas atau tanggung jawab kita yang sebenarnya sebagai ciptaan, hasil karya dari Dia yang agung, yang dibentuk dengan sedemikian rupa, bahkan dikenakan dengan sebutan sebagai imago Dei, yaitu segambar serupa dengan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagaimana kita ketahui, dari seluruh ciptaan manusia menjadi pusat atau
sentral. Dikatakan baik buruknya bumi beserta alam semesta, tempat kita berada, tempat manusia tinggal, sangat ditentukan oleh sepak terjang manusia itu sendiri. Sesuaikah dengan rencana atau kehendak Allah dijaga? Sesuaikah dengan kehendak Allah dilestarikan, dikelola menurut yang memberikan kita tugas dan tanggung jawab? Karena dikatakan selain kita sebagai imago Dei, dikatakan manusia adalah mandataris Allah yang bertanggung jawab langsung kepada Allah perihal tentang seluruh ciptaan yang lainnya. Perlu kita ketahui, saat Tuhan menciptakan manusia, yang pasti di dalamnya ada tujuan yang benar. Dia menyertakan maksud dan rencananya. Dan tujuan yang dikatakan atau yang dimaksud itu bukan tujuan biasa-biasa saja, melainkan dengan tujuan yang besar. Dan untuk memenuhi supaya tujuan itu tercapai, Tuhan pun memperlengkapi manusia itu dengan fungsi-fungsi yang memadai. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-27, Dia menciptakan manusia menurut gambarnya. Bukankah hal itu adalah hal yang luar biasa? Coba lihat, seperti robot yang diciptakan untuk dapat meniru manusia dan melakukan apa yang manusia dapat lakukan. Demikianlah Tuhan juga menciptakan, membentuk manusia itu untuk dapat melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia perlengkapi segala sesuatunya. Apa kira-kira yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu supaya terlaksana? Maka Allah juga melakukan hal yang sama. Pertanyaan berikutnya kepada kita yang untuk kita renungkan sepanjang kehidupan kita, yaitu, lantas ketika manusia itu diciptakan, apa alasannya? Dan untuk apa manusia itu diciptakan? Kenapa pertanyaan ini ada? Fungsinya, maksudnya adalah untuk menyadarkan kita. Kenapa kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini? Kenapa kita dikenakan sebagai mandataris atau wakil Allah? Kenapa kepada kita diciptakan atau diberikan sesuatu yang berbeda dari ciptaan yang lain, sehingga kita dikatakan sebagai ciptaan yang paling unggul? Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, sedikitnya ada 3 jawaban yang boleh kita temukan. Yang pertama, Allah mau manusia mengenal dan hidup bersekutu untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ketika dunia ini dibentuk, lalu kita diberikan keunggulan dari semua ciptaan, yang pasti Allah mau kita menjadi rekan sekerja Dia untuk mengolah segala sesuatu dengan sedemikian rupa. Lalu yang kedua dikatakan Allah mau manusia mengenal dan mengalami betapa baiknya Allah sepanjang perjalanan hidup yang ditentukan oleh Allah itu sendiri. Itu sebabnya lagu itu mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan itu sungguh-sungguh amat baik dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, Allah mau memberikan otoritas, kuasa dan mandat kepada manusia sebagai pengelola, sebagai pengusaha, sebagai pengembang, pengatur, dan penguasa atas seluruh alam semesta dan ciptaan yang lainnya. Maka saya ulang kembali, manusia adalah wakil Allah dalam menata layani dunia ini. Untuk itulah
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, manusia harus mengerti kenapa Allah menciptakan ini dan itu. Contohnya, apa tujuan Allah menciptakan laut? Manusia harus tahu. Supaya dari sana dia bisa berangkat untuk menguasai laut sesuai dengan tujuan itu. Demikian juga dengan yang lainnya, baik gunung-gunung, baik sungai, bebatuan, dan lain sebagainya. Tentu itu diciptakan Allah untuk tujuannya masing-masing. Maka dari sanalah manusia dapat mempergunakannya sesuai dengan tujuan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai pencipta yang pasti, Tuhan Allah tidak mau yang Dia ciptakan itu justru dirusak. Tuhan Allah tidak menciptakan segalanya untuk dirusak. Sebab Tuhan Allah menciptakannya untuk kebaikan. Maka dari itu, sesungguhnya tidak ada alasan bagi manusia, bagi siapapun, bagi kita seluruhnya yang hidup hingga pada saat ini, untuk melakukan pengrusakan dan eksploitasi. Tugas kita adalah mengelola, memelihara, melestarikan, dan menjaga. Sebab saat lingkungan kita atau alam semesta ini dan yang lainnya tinggal dengan damai sukacita, maka tentunya kita yang tinggal di dalamnya juga akan hidup dengan tentram dan sejahtera. Namun yang terjadi di belakangan ini, kalau kita perhatikan kondisi alam lingkungan kita, justru jauh dari yang diharapkan. Ketika di ending dalam ayat 31, pada akhir dari semua penciptaan diakhiri dengan kalimat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dalam artian semua tertata rapi, sejahtera, dan berkembang dengan baik. Tapi ternyata di kemudian hari, perlahan-lahan semua hampir menyeluruh sudah jauh dari kata baik. Bukan hanya dirinya sendiri lagi atau manusia itu yang rusak, tapi alam sekitarnya juga sudah ikut rusak. Bukannya melestarikan, menjaga, dan mengelola dengan baik, kebanyakan yang ada justru hanya dikeruk demi kepentingan diri sendiri tanpa diperhatikan perkembangannya. Manusia itu lupa saat lingkungan atau ciptaan lain tidak diperhatikan, maka sesungguhnya mereka, manusia itu, tengah menciptakan masa kelam bagi mereka. Coba kita pikirkan, bagaimana mungkin alam bisa menjaga kita dan memberi kita kesejahteraan bila kita juga tidak memperhatikan kesejahteraan dan menjaga alam itu dengan baik. Salah satu contohnya, perhatikan, hingga kini masalah banjir tidak dapat diperkecil angka atau volume kejadiannya. Lihatlah, asal hujan saja, jangankan untuk berhari-hari, satu hari saja hujan itu datang dengan agak lebat atau deras, maka akan langsung menciptakan kolam renang gratis di mana-mana. Percaya tidak percaya, media sosial selalu memberitakan hal itu. Tidak perlu menunggu sampai 2 hari, tidak perlu menunggu harus sampai semalam. Dalam tempo 2 atau 3 jam bisa menciptakan kolam renang gratis. Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika itu terjadi, apakah lantas kita akan menyalahkan alam? Tentunya tidak. Sebab Allah telah menciptakan tanah untuk menjadi serapan air. Saat tanah itu diolah menjadi tempat bangunan,
maka sesungguhnya Allah juga sedari awal sudah memberi manusia pengetahuan untuk mengenal lingkungan dan mengukur bagaimana cara menempatkan bangunan tanpa harus memberikan ancaman bagi lingkungannya. Terutama saat hujan atau air mengalir banyak, maka dibuatlah parit atau got depan rumah untuk mengalirkan air yang datang. Tapi lagi-lagi, lihatlah, tanpa kita sadari, ya, mungkin kita juga menjadi pelaku di dalamnya tanpa kita sadari. Bahkan mungkin ada orang menyadari tapi pura-pura tidak tahu. Saat pemerintah berjibaku untuk mengatasinya dengan membuat saluran air di masing-masing tempat, maka masyarakat akan langsung ramai-ramai menutup dengan semen permanen tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk mengalirkan air. Belum lagi dengan sampah yang dibuang sembarangan hingga ke sungai atau kali. Akibatnya mampet, mengalirkan air pun susah dengan deras karena sudah terhalang oleh sampah. Padahal jelas-jelas ada anjuran. Tapi lagi-lagi slogan itu berlaku. Peraturan dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Sama halnya dengan peristiwa pandemi sekarang, ya. Ketika pemerintah begitu bersusah payah untuk mengingatkan setiap warga kalau keluar dari rumah selalu kenakan masker. Usahakan membawa hand sanitizer atau paling tidak ingat selalu cuci tangan di air yang mengalir. Atau kalau tidak, bawa tisu basah kalau dalam keadaan genting. Tapi lihatlah, semakin gencar pemerintah mengingatkan itu, yang ada masyarakat justru semakin bebal. Alhasil, jumlah dari penderita atau yang terkena virus di beberapa daerah bukannya berkurang, yang ada justru semakin menanjak. Ketika tahap new normal hendak diterapkan, pertanyaan berikut adalah, apakah kami ini, saya, Anda, kita semua akan tetap bisa menjaga kesehatan seperti yang sebelumnya? Akan tetap bisa menjaga diri sebelum diterapkannya rencana new normal ini? Belajar pelan-pelan, tapi cobalah untuk menyingkirkan slogan itu. Tetaplah kembali, peraturan dibuat untuk ditaati demi keselamatan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih, di samping daripada bencana banjir itu, lihat, hingga sekarang bahkan baru-baru ini dengan berita longsor. Ada longsor di mana-mana hingga memakan korban jiwa. Belum lagi dengan peristiwa kebakaran hutan yang mungkin di beberapa bulan ini pada musim corona belum ada terjadi, tapi bisa jadi untuk beberapa bulan ke depan itu akan muncul kembali. Alih-alih mengingat tugas dan tanggung jawabnya yang dilupakan, yang ada justru mempersalahkan, mengadu domba, bahkan mengambil sikap cuci tangan dengan mengatakan, oh itu bukan saya. Persis seperti peristiwa ketika Yesus di hadapan Pilatus. Marsapata Tuhanmu maisude, padahal bukan mereka yang mengerjakan. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu menjadi jurus andalan mereka. Lantas, bila demikian, bagaimana mungkin manusia bisa sejahtera hidupnya tinggal di suatu tempat bila dia juga tidak mengusahakan kesejahteraan lingkungan yang ditinggalinya? Padahal dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Untuk itulah tidak salah kalau di setiap hari kehidupan kita selalu diingatkan kembali, Allah berkenan
menyatakan kita sebagai gambar Allah dengan maksud. Jadi bukan hanya sekedar menempelkan saja, tetapi ada maksud, ada tujuan tertentu di dalamnya, yaitu agar kita mencerminkan siapakah Allah dan sifat-sifatnya di tengah dunia ini. Sehingga dimanapun kita berada, dunia boleh melihat gambar Allah melalui diri kita. Kalau dikatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, tidak ada yang melarang. Tapi ingat, tetap kembali pada tugas dan tanggung jawab. Rawatlah bumi, dunia, tanah, tumbuh-tumbuhan dan ciptaan yang lainnya, tempatmu tinggal. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seluruh ciptaan Allah pada dasarnya memancarkan kebesaran dan kebaikannya. Ia merancang semuanya dengan sempurna dan menyediakannya sebagai bukti cintanya kepada kita. Semua itu adalah titipan dari Allah yang tidak ternilai harganya. Maka oleh sebab itu, kita harus bersahabat dengan alam dan mempunyai tugas untuk menjaga dan merawatnya. Ketika Allah memberi kita kesempatan untuk menikmatinya, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Nikmatilah seperlunya, tetapi jangan lupakan, rawatlah dengan sebaik-baiknya. Karena itu, hendaknya kita senantiasa bersukacita atas perbuatan-perbuatan Allah dan ingat untuk selalu memuji, memuliakannya. Jangan pernah lupa bahwa dunia ini adalah merupakan panggung kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang diciptakannya itu juga adalah untuk kemuliaannya. Apabila kita merawat alam, maka itu adalah sebagai bentuk kita memuliakan Allah. Apabila kita mengusahakan seluruh ciptaan, itu juga seturut dengan tujuan penciptaannya, maka kita telah memuliakan Tuhan. Mari jagalah semuanya dengan baik. Kembalilah ke dasar tugas dan tanggung jawab kita diciptakan di dunia ini. Sebab kesejahteraan sekitar kita itu juga adalah kesejahteraan kita. Dimuliakanlah Tuhan atas segala ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau beri bagi kami. Ketika Tuhan masih memberi kami waktu untuk datang bersekutu dengan Engkau melalui ibadah kami ini, biarlah segala sembah puji kami menjadi keagungan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, ketika kami Engkau izinkan bernafas hingga hari ini, Tuhan juga menyelipkan maksud dan tujuan-Mu untuk kami selalu melakukan yang terbaik dalam hidup ini, mengingat akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai ciptaan yang terunggul dari segalanya. Biarlah kiranya Tuhan, pendengaran kami akan firman hari ini membawa kami kepada pribadi yang lebih baik lagi, yang selalu peduli terhadap alam sekitar kami, agar kiranya Tuhan, bumi ini berdamai sejahtera hingga harinya nanti, bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau di dalam sukacita yang agung. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi negara kami ini, bagi seluruh pemerintah, aparat yang bertugas untuk senantiasa menjaga keamanan kami, baik para tim medis, tim sukarelawan yang selalu berjibaku Tuhan untuk melakukan penanganan bagi para pasien yang menderita. Tuhan Yesus, kuatkan mereka, berikan sukacita yang daripada-Mu dan hikmat, agar mereka Tuhan mampu mempersembahkan yang terbaik bagi pasien yang dirawat
bagi negara ini, terlebih ya Tuhan di hadapan-Mu. Berkati keluarga yang memberangkatkan mereka menuju medan tugas, agar kiranya dalam keyakinan penuh bahwa orang-orang terkasih mereka dalam lindungan tangan-Mu. Jaga mereka Tuhan dalam kehidupannya, dan tetap yakinkan bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka juga. Seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik saudara-saudari kami Tuhan, kami percaya Engkau selalu turut campur dalam kehidupan mereka. Dalam setiap pergumulannya, Engkau akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terlebih ya Tuhan di tengah masa pandemi ini, kuatkan keyakinan mereka dan pengharapan mereka Tuhan, bahwa pada waktunya Engkau akan memberikan sukacita berlipat ganda daripada yang sebelumnya. Tetap ingatkan kami untuk selalu setia kepadamu, menyembah Engkau di dalam hati yang penuh rasa syukur, sembari mengingat begitu banyak berkat yang kami terima dalam kehidupan ini. Maka itulah yang harus menjadi acuan bagi kami untuk selalu bersyukur bila hingga hari ini kami masih boleh ada. Bapa Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan kuatkan dan mampukan mereka, sehatkan tubuhnya dan berikan hikmat serta sukacita yang daripada-Mu, agar pelayanan mereka menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih dahulu ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan kita sembari bernyanyi dari buku nyanyian 116, Kau telah menciptaku, sinari hatiku. Kemuliaan, hormat, dan puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan kita dan menjadikan segala yang kita perlukan. Tak terbilang semuanya itu karena kasih-Nya yang tak terbilang. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh dan segala yang ada pada kami menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan, juga kami memuji Engkau, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan penyertaan kasih Tuhan, marilah kita berangkat menjalani hidup kita setiap hari, walaupun kita masih menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19, tetapi kita percaya atas pemeliharaannya. Sebentar lagi, kita akan memasuki tatanan kehidupan baru, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai dan mendahului langkah kita. Marilah kita menjagai bumi ini dengan baik, saling mengasihi dan saling menolong di dalam kasih yang daripada Tuhan kita. Bersamamu Bapa, sinari hatiku,
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami datang penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat Minggu Trinitatis, sehat selalu dan diberkati dalam nama Tuhan, jaga diri baik-baik, dan selalu taat akan peraturan. Horas.